Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Pada sore hari ini kita keluarga besar MBI Malang Raya bisa berkumpul bahkan dengan keluarga. Nikmat yang sebelumnya belum pernah kita rasain. Mungkin dulu kita ketemu di rumah Akhi Hendarta, tapi hanya beberapa dari keluarga kita yang turut membersamai kita. Juga di rumahnya Ketua Chapter pernah, kalau tidak salah, juga dengan beberapa pasangan dengan beberapa istrinya. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita dengan keluarga besar kita. Yang bujang hanya anak Ustadz Friskal, Akhi Reza, siapa lagi? Akhi Mukhlis. Ustadz Saman masih ngajak putranya. Ini yang betul-betul bujang datang ke sini hanya kami berempat ya, Ustadz Friskal, Ana, Akhi Reza, Akhi Mukhlis. Tapi alhamdulillah yang lain bersama dengan keluarganya. Ini nikmat yang adalah kita bersyukur atasnya, dan kita berharap agar perkumpulan seperti ini terus berlanjut bahkan sampai nanti kita ke surga Allah Ta'ala. Karena kita punya semboyan dilahirkan untuk beribadah dan melakukan perjalanan menuju ke surga. Born to pray, journey to Jannah. Kepada ummahat, saya nyebutnya ummahat, ibu-ibu, karena ada yang belum jadi ibu betulan, belum punya anak ya, termasuk yang nyoteng ini masih belum punya anak ya, atau pasangan lah, atau keluarga lah ya, bahwa kita di MBI ini punya semboyan Born to pray, journey to Jannah, bahwa kita dilahirkan untuk ibadah dan kita melakukan perjalanan ke surga. Istri saya menyampaikan salam untuk pasangan dari anggota MBI yang hari ini bisa hadir. Ya, salam belum bisa ikut hadir. Ya, semoga ke depan bisa ikut hadir ya. Semoga ke depan kita diberikan kesempatan yang sama untuk bisa melakukan seperti yang sore ini kita lakukan. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam atas ajarannya, bimbingannya kepada kita semua, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia agar kita mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kebahagiaan dunia kita, apalagi akhirat kita. Jadi beliau adalah uswah kita, yang adalah kita banyak mengikutinya. Ya, semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya. Semoga nanti setelahnya juga kita bisa dikumpulkan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Ta'ala. Keluarga MBI Malang Raya sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada sore hari ini saya akan membahas tentang kisah yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kisahkan. Kisah yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kisahkan, yakni tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir masuk ke dalam surga. Semoga kisah ini memotivasi kita agar kita
berorientasi kepada kehidupan akhir kita, bukan kepada kehidupan dunia kita. Karena dunia itu sangat hina jika dibandingkan dengan kehidupan akhir surga yang Allah Azza wa Jalla sudah siapkan untuk kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Firman Allah uiddat lil muttaqin telah disiapkan disebutkan dalam bentuk past tense, kalau bahasa Arab dalam bentuk fi'il madhi, atau dalam bahasa Indonesia istilahnya kata kerja lampau, menunjukkan bahwa sekarang surga sudah siap. Sekarang surga sudah siap. Artinya sudah ada, sudah tersedia menunggu penghuninya. Semoga kita dan keluarga kita termasuk penghuni surga. Nah, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, jadi luasnya seluas langit dan bumi. Jadi satu tempat yang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Jadi satu nikmat yang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Maka di sini letak ujian keimanan kita. Kita mengimaninya. Ya, kita mengimaninya. Nah, makanya untuk itu kita diperintahkan wasari, Allah merintahkan kepada kita bergegas, bersegera, gak usah ditunda-tunda. Jadi bersegera, bergegas, gak usah ditunda-tunda. Maka apapun keadaan kita, orientasi kita akhirat. Misalkan kita anggota komunitas ini melakukan touring. Ketika kita melakukan touring, orientasinya adalah akhirat, bukan dunia. Silahkan di sana ada orientasi dunia, tetapi orientasi yang besar itu adalah akhirat. Urusan dunia boleh kita berorientasi dunia, tetapi selipkan atau masukkan atau bahkan perbesar orientasi akhiratnya kita. Ya, misalkan kerja itu urusan dunia, tetapi orientasi akhirat terbesar. Seperti apa? Kita bekerja dalam rangka melaksanakan firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Demikian juga ketika berada di tempat kerja, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan perbanyak zikir. Seperti firman Allah dalam surat Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jadi kerja, ya kan, diiringi dengan banyak zikir. Ya. Jadi diiringi dengan banyak zikir. Tetapi kalau dia adalah ibadah, orientasinya hanya akhirat. Kita sholat, orientasinya akhirat, jangan sampai dunia. Demikian juga kita sedekah, orientasinya akhirat, jangan sampai dunia. Ya kan? Kita mencari ilmu, ya khususnya ilmu agama, orientasinya adalah akhirat, jangan sampai dunia. Beda kalau kita belajar ilmu dunia, orientasikan diantaranya akhirat. Jadi orientasikan diantaranya akhirat. Jadi misalkan kita mempelajari ilmu teknik informatika, orientasikan diantaranya akhirat. Saya ingin agar orang Islam itu berkembang dari sisi teknologi informasi. Ya, jadi nggak jadi masalah. Tetapi kalau untuk urusan akhirat, orientasikan akhirat murid. Tapi untuk urusan dunia, orientasikan untuk akhirat. Nah, karena apa? Karena kita akan menuju ke sana, sehingga berikan titik yang lebih berat untuk akhirat kita, karena kita akan menuju ke sana. Nah, ikhwatal lima jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi prinsipnya seperti dalam surat Al Imran tadi adalah ayat 133, wasari'u, bersegeralah kalian menuju ke sana. Maka agar kita bisa berorientasi ke sana dan bersegera ke sana, perlu kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya para sahabat mendengarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inilah a'lamu akhira ahlin nari khurujan minha. Aku benar-benar tahu penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka.
Aku benar-benar tahu penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis seperti ini diantaranya untuk meningkatkan keimanan para sahabat. Dan ini juga seharusnya meningkatkan keimanan kita. Jadi meningkatkan keimanan para sahabat dan seharusnya juga meningkatkan keimanan kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah a'lamu akhira ahlin nari khurujannya." Aku benar-benar tahu orang yang paling akhir keluar dari neraka, wa akhiru ahlil jannati dukhulan al jannah, dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi ini orang yang paling akhir keluar dari neraka, berarti setelah itu nggak ada lagi yang keluar dari neraka, ya. Kemudian dikatakan ya ahlan nari khuludun wala maut, penghuni neraka kalian kekal dan tidak akan pernah mati. Demikian juga yang paling terakhir masuk ke dalam surga, berarti dia nanti akan kekal di dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun yakhruju minan nari habwan, yakni seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kenapa seseorang itu, orang ini kok bisa sampai merangkak seperti itu? Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita tahu betapa ngerinya siksa neraka, ya kan, orang pasti akan lelah capek. Dalam kehidupan dunia saja, orang kalau sudah capek, lelah, dan dia ingin keluar dari segala sesuatu yang buatnya dia capek itu, bahkan dia akan melakukannya sampai pun dengan merangkak. Apalagi orang yang sudah sekian lama tersiksa di dalam api neraka, pasti dia akan lelah, dia akan capek, sehingga dia berdaya upaya bagaimana keluar dari neraka sampai pun dengan merangkak. Maka kemudian fayaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah tabaraka ta'ala berfirman kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu dan masuklah engkau ke dalam surga. Jadi diperintahkan dia untuk pergi dan masuk ke dalam surga. Fayaqiha, kemudian dia mendatangi surga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, kemudian dikhayalkan untuknya bahwa surga itu telah sesak, penuh sesak. Jadi surga itu penuh sesak. Fayarji'u, kemudian dia kembali. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi wajatu amal awairuku, aku telah mendapati surga itu telah penuh sesak. Fayaqulullahu tabaraka ta'ala lahu, maka Allah tabaraka ta'ala berfirman kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergilah, masuklah engkau ke dalam surga. Akhirnya dia datang lagi, tetapi fayukhayyalu ilaihi anha mar'a, kemudian dikhayalkan kepada dia mendapati surga itu penuh sesak. Akhirnya dia kembali untuk yang ketiga kalinya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi wajatu mal'a, wahai Rabbku, aku mendapatinya sudah sesak. Maka Allah berfirman, idhab fadkhulil jannah, pergilah, masuklah engkau ke dalam surga, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amthaliha, masuklah engkau ke dalam surga, bagimu semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi setelah dia merasa bahwa surga itu sesak, dia kembali lagi kepada Allah, mengatakan, wahai Rabbku wajatu mal, aku mendapatinya sudah penuh sesak. Akhirnya Allah berfirman yang terakhir kalinya, pergilah, masuklah surga, bagimu semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka orang ini heran, ya kan? Dalam kehidupan dunia saja dia nggak pernah mempunyai dunia, nggak pernah dia punya dunia, itu nggak pernah. Kita sekaya-kaya kita, mobil berapa sih? Ya kan, rumah berapa? Nggak ada ceritanya orang punya rumah sampai 50, nggak ada. Jadi nggak ada orang punya rumah sampai 50 rumah atau 50 kapling. Orang kalau punya rumah 50 rumah pasti ya dia orientasinya dijual. Ngapain ditempati, ngapain ditinggali? Kan seperti itu, mesti dijual agar bisa bernilai. Kan seperti itu. Tidak ada ceritanya orang punya negara, tidak ada. Orang paling kaya mungkin dia punya satu negara, mungkin seperti Singapura itu dimiliki oleh orang yang paling kaya, misalkan seperti itu. Tapi adakah orang yang punya misalkan lebih dari 130 atau sampai 150 negara di dunia ini? Nggak ada. Dia punya kerajaan-kerajaan seluruh dunia ini, nggak ada.
Nggak ada. Makanya ketika dikatakan kepada dia, fa innalaka mithlu dunya wa asyrata amthaliha, sesungguhnya bagimu semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Atau dikatakan wa innalaka asyrata amthali dunya, bagimu 10 kali lipatnya dunia. Dia heran, makanya dia berkata, atas kharubi au atat hakubi wa antal malik. Wahai Rabbku, apakah engkau menertawakanku? Apakah engkau mengejekku? Padahal engkau adalah raja. Jadi dia berkata keheranan. Maka kemudian perawi daripada kisah ini mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga kelihatan gigi geramnya. Kemudian Nabi bersabda, dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Itu adalah tempat penghuni surga yang paling rendah. Tempat penghuni surga yang paling rendah. Nah, khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau yang paling rendah saja surganya seperti itu, 10 kali lipatnya dunia, maka bagaimana dengan yang surganya tengah-tengah, atau surganya di atasnya, surganya tengah-tengah, atau surganya yang paling atas? Tentu sangat luas. Makanya benar Allah berfirman dalam surat Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan jika engkau melihat di sana wahai Muhammad, engkau akan melihat penuh kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi kerajaan yang sangat besar. Makanya tadi Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133 tadi, ya kan? Jannah arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kalau kita sekarang hidup dalam kehidupan dunia, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga nanti. Rumah kita paling luas berapa? Nggak ada rumah 1 hektar, itu nggak ada. Nggak ada orang punya rumah 1 hektar. Capek lah punya rumah 1 hektar, ya kan? Ngapain? Ya, mesti juga butuh pembantu, ya, untuk bersihkan rumah, bersihkan kebun dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu, nggak mungkin. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, ketika menjelaskan mulkan kabiro, kerajaan yang besar itu, dia menjelaskan itu adalah isti'dzanul malaikah, yakni izinnya para malaikat. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, malaikat itu kalau mau menemui orang beriman yang berada di surga, dia itu harus minta izin dulu. Makanya dia memberikan sebutan isti'dzanul malaikah. Makanya penghuni surga itu semuanya raja, tidak ada yang tidak raja. Penghuni surga itu semuanya raja, tidak ada yang raja. Rakyatnya siapa? Kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, rakyatnya itu adalah para malaikat. Dan mereka penghuni surga ini dikelilingi anak-anak, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka ini dikelilingi oleh anak-anak yang mukhalladun, usianya nggak akan pernah bertambah. Ya, jadi usianya tidak akan bertambah dan wajahnya menyenangkan kalau dilihat. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang yang terakhir masuk dalam surga ini sampai bertanya keheranan, atas tahzi'ubi, atat hakubi, wa rabbu, apakah engkau mengejekku, apakah engkau menertawakanku, antal malik, sedangkan engkau adalah seorang raja. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi surga itu harus jadi orientasi kita. Jangan sampai kita berorientasi kepada kehidupan dunia. Makanya tadi kita sampaikan, untuk urusan agama orientasi akhirat. Urusan dunia jangan murni dunia, tapi orientasikan dengan akhirat. Kalau perlu kasih porsi yang lebih besar. Kita misalkan pulang ke rumah, kumpul dengan anak istri, orientasikan akhirat. Orientasikan akhirat. Apa maksudnya orientasikan akhirat? Memenuhi hak istri. Memenuhi hak istri. Apa hak istri itu? Diajak bicara. Seperti itu. Ya kan? Imam Bukhari pernah menuliskan satu bab tersendiri ya, kaitannya dengan mencari ilmu ba'da Isya. Yaitu percakapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Itu dimasukkan dalam bab ilmu. Ya, padahal ketika itu ngobrol. Kadang istri itu perlu diajak ngobrol atau didengarkanlah ketika dia ngomong. Dengarkan, oh iya. Itu aja sudah senang, apalagi kalau ditanggap, oh senang, istri itu ditanggap itu senang. Ya. Apalagi kalau sampai dikasih hadiah, oh senang dia. Ya. Nah, orientasikan itu ibadah.
Jangan touring terus sampai lupa istrinya, sampai lupa anaknya. Ya, ciri daripada Muslim bikers itu karena dia Islam ya berarti senantiasa dibimbing di atas Islam. Di antaranya yang dia lakukan itu adalah dalam Islam menunaikan hak keluarga. Nah ini makanya ya sesekali lah nanti kalau touring kayaknya ngajak istri mungkin nggak mungkin ya. Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau camping aja, camping. Ya, camping. Nah, ini contoh yang sore hari ini kita lakukan termasuk contoh yang bagus. Masa selama ini yang buka bersama bapak-bapaknya saja, nggak pernah ajak istri-istrinya, kan enggak. Maksudnya istrinya, bukan istri-istrinya, istrinya. Ya. Nanti saya sebutkan istri-istrinya pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim. Kalau tadi dalam kitab Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasa'i kalau tidak salah. Berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud juga dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru may yadkhulul jannah rajulun." Yang terakhir masuk ke dalam surga itu seseorang. Makanya dalam masalah ini seperti Imam Nawawi mengatakan orang dalam dua hadis ini beda. Ada yang mengatakan beda. Imam Nawawi mengatakan dia itu beda. Ya. Tapi sebenarnya maknanya hampir sama. Karena yang kedua ini dia tidak masuk ke dalam neraka. Tidak disebutkan dia masuk ke dalam neraka, tetapi dia yang terakhir masuk ke dalam surga. Tapi bukan berarti dia nggak lewat neraka. Dia lewat neraka, tapi belum tentu masuk ke dalam surga. Nabi bersabda, yang terakhir masuk ke dalam surga adalah seseorang. Wa huwa yamshi marratan wa yaqumu marratan. Dia berjalan sesekali dan dia tersungkur sesekali. Jadi dia berjalan sesekali, dia tersungkur sesekali. Wa tasfa'uhun naru marratan, dan wajahnya ya kan disentuh oleh api sesekali. Khotul iman yang dirahmati Allah, memang bermacam-macam orang ketika dia melewati al-jisr yang terbentang di atas neraka. Ada yang dia lari secepat kilat, ada yang dia lari sekencang seperti kuda, seperti angin, ada yang dia merangkak, ada yang terkoyak-koyak badannya, tetapi dia tidak sampai terjatuh ke neraka dan dia selamat. Tapi ada yang juga yang terjatuh ke dalam neraka, tapi akhirnya dia dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Nabi bersabda, fa idza wajawazaha iltafata ilaiha. Maka ketika orang ini sudah melewati neraka itu, iltafata ilaiha, kemudian dia nengok ke belakang. Dia nengok ke belakang. Kemudian dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau. Yang telah menyelamatkanku dari engkau. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau. Laqad a'tani Allahu syai'an ma atau ahadan minal awwalina wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepada sebelum dan setelah aku. Ya. Jadi dia merasa dia orang paling beruntung. Sampai-sampai saking beruntungnya dia mengatakan Allah belum pernah memberikan ya kan sesuatu sebagaimana Allah berikan kepada aku. Tidak kepada orang terdahulu, tidak kepada orang setelah aku. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia nggak tahu kalau sebetulnya yang masuk surga lebih dulu dari dia itu banyak. Yang lebih beruntung dari dia itu banyak. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia telah selamat dari neraka. Jadi dia telah selamat dari neraka. Kemudian Nabi bersabda, fatur fa'ulahu syajarah. Kemudian ditinggikan untuknya satu pohon. Kemudian fayaqul, dia mengatakan, ay rabbi adnini min hadhihi syajarah bali astadilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Wahai Rabbku, tolong dekatkan aku dengan pohon itu agar aku bisa bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Ya, karakteristik pohon itu kalau ada pohon besar biasanya di bawahnya ada sumber mata air. Ya, kalau ada pohon besar biasanya di bawahnya ada sumber mata air. Dan orang terakhir masuk ke dalam surga ini, kenapa dia minta itu? Karena apa? Karena dia melihat kenikmatan setelah sebelumnya selama berada di neraka tersiksa, nggak pernah melihat pohon. Ada di sana syajaratuz zakum yang dia nggak bisa tidak makan, harus makan. Jadi pohon yang berduri, dia nggak bisa makan, dia lapar dan dia terpaksa makan. Dia juga nggak bisa nggak minum, dia terpaksa minum, tapi yang diminum adalah air yang sangat panas. Yang diminum adalah darah, nanah, lukanya penduduk neraka yang akhirnya dia nggak punya pilihan kecuali dia harus minumnya. Karena apa? Kausan.
Beda dengan orang beriman. Orang beriman ketika berada di mahsyar ketemu dengan Nabi di telaganya, minum dari air telaganya, dia nggak kehausan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang neraka itu ketika dia minum itu seperti minumnya ontai kehausan, kasur bilhim. Jadi seperti ontai kehausan. Jadi nggak minum, akhirnya minum, kemudian hancur badannya. Tapi dikembalikan lagi. Ya, tapi dikembalikan lagi. Nah, orang yang terakhir masuk surga ini ketika melihat ada pohon, kemudian ada air, maka dia melihat satu nikmat yang sangat besar. Maka dia minta izin agar didekatkan dan minum dari air yang berada di bawahnya. Maka Allah berfirman, "Ya bani Adam, la'ali in ataituka sa'altani ghairaha." Ya Adam, jangan-jangan kalau aku berikan hal ini kepadamu, maka kamu minta yang lain. Maka dia mengatakan, "La ya Rabbi." Tidak, wahai Rabbi. Dan dia janji tidak akan minta yang lain. Kemudian Robnya pun menerima udurnya, karena Robnya melihat orang ini nggak akan sabar. Orang ini nggak akan sabar, ya kan? Pasti dia akan minta itu. Nah, akhirnya dia pun bernaung di bawahnya, minum dari airnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma turfa'u lahu syajarah hiya ahsan minal ula." Kemudian ditinggikan untuknya satu pohon lagi, tapi pohon ini lebih bagus daripada pohon yang sebelumnya. Maka akhirnya dia berkata, "Ay Rabbi atnini min hadi." Wahai Rabbku, tolong dekatkan aku dengan yang ini. Di asraba min ma'iha, agar aku bisa minum dari airnya, wa astadhilla bidhilliha, dan aku bisa bernaung di bawah naungannya. La as'aluka ghairaha, sudah aku nggak akan minta yang lain. Padahal tadi sudah janji nggak akan minta. Ya kan? Tapi dia kemudian nggak kuat, akhirnya dia minta. Maka Allah berfirman, "Ya bani Adam, alam tu'ahidni." Anak Adam, kamu tadi kan sudah janji, Allah tas'aluni ghairaha, nggak akan minta yang lainnya. Maka dia mengatakan, "La'ali in atnaituka minha tas'aluni ghairaha." Allah berfirman, jangan-jangan nanti kalau tak dekatkan lagi kamu minta yang lain. Ya kan? Jangan-jangan nanti kalau tak dekatkan lagi kamu minta yang lainnya. Akhirnya dia fayu'ahidu, dia pun berjanji tidak akan minta yang lain. Dan Robnya pun menerima udurnya. Akhirnya dia pun berteduh di bawah pohon yang kedua tadi dan minum dari airnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma turfa'u lahu syajarah inda babil jannah, ia ahsan minal ulayain." Kemudian ditinggikan, dinampakkan untuknya pohon di pintu surga, yang itu lebih baik dari dua yang pertama. Lebih baik dari dua yang pertama. Ya kan? Kemudian dia mengatakan, "Ai Rabbi, atnini min hadhihi li astadhilla bi dhilha wa asraba min ma'i." Wahai Rabbku, tolong dekatkan aku dengan yang ini agar aku bisa bernaung di bawah naungannya dan minum dari airnya. La as'aluka ghairaha, sudah aku enggak akan minta lagi yang lain. Kemudian Allah berfirman, "Ya anak Adam, tadi kan sudah janji tidak akan minta kepadaku yang lainnya." Iya. "Ya Rabbi hadi la as'aluka ghairaha." Wahai Rabbku, sudah ini saja, aku enggak akan minta lagi yang lain. Ya. Padahal tadi sudah janji. Kemudian ketika melihat yang lebih baik, nggak kuat. Ya, anak cucu Adam itu kan modelnya seperti itu. Kita kan sifatnya seperti itu. Ya, sepeda motor sudah bagus gitu kan. Ada lagi yang lebih bagus, nggak tahan. Kalau punya uang itu mesti pengen beli. Ya itu memang sifat manusia, tabiatnya manusia memang seperti itu. Ya kan? Akhirnya dia pun didekatkan. Maka ketika didekatkan, fayasma'u aswati ahlil jannah, dia mendengarkan suara-suara penghuni surga, suara yang menyenangkan. Ya, orang kalau rumah tangganya itu rukun, itu senang gitu loh. Kita kadang misalkan ada masalah, kemudian lewat satu rumah, di situ antara suami, istri, anak-anak gurau, teriak, cekikikan gitu kan. Ya, gurau, pokoknya seneng lah. Mesti senang. Ya, pengen masuk dalam bagian keluarga itu, mesti seperti itu. Sama orang ini ketika mendengarkan suara penghuni surga, maka dia senang. Setelah sebelumnya dia mendengarkan teriakan penghuni neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang membicarakan tentang dosa besar meninggalkan puasa Ramadan. Nabi SAW pernah menyampaikan sabdanya, suatu ketika diajak oleh dua orang, ya malaikat, kemudian dipegang dua lengannya, kemudian diajak untuk naik ke bukit yang terjal. Nabi SAW mengatakan, "La astati, saya nggak bisa." Tapi dia mengatakan keduanya, "Sanusahiluhu laka, kami akan mudahkan untuk engkau." Akhirnya Nabi SAW pun naik ke bukit yang terjal itu. Ketika sampai di puncak bukit itu, di puncak gunung itu,
Ya, itsami'a awa ahli nar. Tiba-tiba beliau mendengarkan jeritan suara penghuni neraka. Ngeri para jamaah ini rahmati Allah. Jadi suara penghuni neraka itu betapa mengerikannya. Antum kalau pernah misalkan di rumah sakit itu kan nunggu keluarga yang sakit, tiba-tiba tengah malam ada orang yang menjerit kesakitan, mendengarnya saja itu sudah ngeri. Maka bagaimana kita mengalami? Nah, makanya orang yang terakhir masuk surga ini ketika mendengarkan suara-suara penghuni surga yang menyenangkan, dia mengatakan, "Ai Rabbi adkhilniha." Wahai Rabbku, tolong masukkan aku ke dalam surga. Ya, tadi lihat pohon pertama pengen, ya kan, berteduh minum dari airnya, air yang dingin, sejuk, enak. Kemudian ada pohon yang lebih baik lagi, pengen didekatkan pohon yang lebih baik lagi yang kedua. Kemudian ada pohon yang ketiga, pengen didekatkan ke pohon yang ketiga. Kemudian ketika mendengarkan suara-suara penghuni surga, dia senang, pengen masuk ke dalam. Akhirnya dia berkata, "Wahai Rabbku, tolong masukkan aku ke dalam surga." Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, ma yusrini minka." Hei anak Adam, apa sih yang membuat engkau enggak minta lagi kepadaku? Apa yang membuat engkau enggak minta lagi kepadaku? Ya. Maka kemudian Allah berfirman, "Ayurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma'ha." Apakah kamu rela kalau aku berikan kepada engkau dunia dan semisalnya? Maka dia pikirannya, dulu saya hidup dalam kehidupan dunia enggak pernah punya dunia. Saya punya sebagian kecil dari dunia. Sebagian besar enggak, sebagian separuhnya enggak, sebagian kecil aja enggak sampai sebagian kecil, apalagi sebagian besar, enggak mungkin. Maka ketika Allah berfirman, "Ayurdika, kamu rela enggak kalau aku berikan kepada engkau dunia dan semisalnya?" Maka dia berkata, "Ya Rabbi, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin." Wahai Rabbku, apakah engkau ngejek aku padahal engkau adalah Rabb alam semesta? Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya, "Kalian enggak tanya kepadaku, kenapa aku tertawa?" Kemudian murid-muridnya berkata, "Ya, kenapa Anda tertawa?" Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Seperti itulah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kalian kenapa enggak tertawa? Enggak bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa?" Akhirnya para sahabat, "Iya wahai Rasulullah, kenapa Anda tertawa?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Min dhahki Rabbil alamin." Dari tertawanya Rabb alam semesta ketika hamba ini mengatakan, "Atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin." Wahai Rabbku, apakah engkau ngejek aku padahal engkau adalah Rabb alam semesta? Para sahabat seperti itu, kalau Nabi tertawa, mereka juga ikut tertawa. Jadi sampai sedetil itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya kan? Kenapa Nabi tertawa? Karena Allah tertawa. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah punya sifat ad-dhahak. Tapi bagaimana tertawanya Allah, dhahaknya Allah, maka ya sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak perlu ditakyif, tidak perlu dibagaimanakan. Sebagaimana kita tidak tahu zatnya Allah, maka juga tidak tahu bagaimana sifat daripada ad-dhahik daripada Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah berfirman, "Inilah astahzi'u minka." Enggak, aku enggak ngejek kamu kok. "Walakini ala ma asya'u qadir." Akan tetapi aku Maha Kuasa melakukan apapun yang aku kehendaki. Khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi menunjukkan bahwa ya kan, dunia itu enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga yang nanti akan ditinggali oleh orang-orang beriman di dalamnya. Ini yang paling rendah saja seperti itu. Dalam kelanjutan riwayat yang lain disebutkan, "Fayadhabu wa yadkhulul jannah." Kemudian dia pun pergi, kemudian dia masuk ke dalam surga. "Fayajidun nasa qad akhadul manazil." Kemudian dia mendapati orang-orang sudah tinggal di tempatnya mereka masing-masing. Oh, ternyata orang-orang sudah banyak yang lebih dulu di dalam surga. Ternyata saya ini ketinggalan. Ya, jadi dia ini ketinggalan. Maka dikatakan kepada dia, "Atadkuru zaman allati kunta fiha." Kamu ingat enggak? Kamu di dunia dulu bagaimana? Akhirnya dia ingat, mengatakan iya. Akhirnya dikatakan, "Tamana, baik, sekarang kamu silahkan angan-angan apa dulu yang kamu angan-angankan dalam kehidupan dunia, apalagi yang belum kesampaian, yang sudah kesampaian ataupun yang belum kesampaian." Khotul iman yang dirahmati Allah, kita ini nggak mungkin angan-angan kecuali kalau pernah melihat ataupun mendengar. Kalau belum pernah melihat dan belum pernah mendengar, kita nggak akan bisa angan-angan.
Jadi angan-angan kita itu adalah apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar. Contoh anak kita itu kalau disuruh gambar le, maka dia akan gambar apa yang pernah dia lihat. Yang kamu gambar apa? Oh tayo, oh karena dia pernah melihat tayo. Tapi kalau nggak pernah lihat tayo, nggak akan gambar tayo dia. Jadi apa yang dia angan-angankan itu adalah apa yang pernah dia lihat. Ya. Nah, akhirnya fayatamanna, kemudian dia pun berangan-angan. Maka ketika dia selesai berangan-angan dikatakan lakal ladzi ma tamannaita, engkau akan mendapatkan apa yang engkau angan-angankan. Kita ikhwatal iman yang dirahmati Allah dalam kehidupan dunia kadang mengangankan sesuatu tapi nggak kesampaian. Ya, misalkan saya kadang mengangankan juga saya naik motor gede. Nggak mungkin lah. Ya, PP tiap hari Pandaan Malang naik motor gede. Habisnya berapa? Belum lagi Malang macet ya, nggak usah lah. Ya. Nanti saja di surga pakai motor gede, nggak ada kemacetan. Kalau nggak percaya kita masuk surga, nantilah dapat. Nah, kemudian dikatakan kamu akan mendapatkan apa yang kau angankan. Wa asratu ad'afid dunia, dan 10 kali lipatnya dunia. Subhanallah. Makanya benar dalam hadis qudsi Allah berfirman, ini a'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih yang mata tidak pernah melihat. Mata nggak pernah melihat. Jangankan pernah melihat, mendengar saja nggak pernah. Jangankan mendengar, terbersit pun itu nggak pernah. Makanya surga itu di luar nalar. Surga itu di luar nalar. Jadi nggak bisa dijangkau oleh nalar kita. Coba ini yang terakhir ini. Dia mendapatkan apa yang dia angankan, kemudian dikatakan wa asratu at'afid dunia, dan kau mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Ya apa 10 kali lipatnya dunia itu? Nggak bisa dilogikakan. Makanya ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sungguh nikmat surga itu seperti yang Allah katakan tadi dalam surat Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Na'im itu adalah ismul musyabbah, sifatul musyabbah li ismil fa'il. Jadi sifat yang menyerupai ismi fa'il, artinya yang betul-betul sangat nikmat. Seperti kalau kita menerjemahkan Allah itu alim, artinya maha mengetahui. Kalau alim artinya tahu, orang yang tahu. Tapi kalau alim, maha mengetahui. Naim itu artinya maha nikmat. Jadi sangat-sangat nikmat. Surga itu sangat nikmat. Ya, kalau nggak percaya, kita buktikan nanti kita di surga. Ya, insya Allah kita semuanya mengimaninya. Nah, seperti itu. Ya, maka khotbah iman yang dirahmati Allah ini seharusnya memotivasi kita untuk berorientasi kepada akhirat. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan hal seperti ini, maka para sahabat menjadikan hati mereka itu tertambah di surga ini, nggak tertambah di dunia. Oke lah, kita misalkan punya kendaraan bagus, tapi jangan sampai hati kita di kendaraan itu. Kita punya rumah yang bagus, hati kita jangan di rumah itu. Kita punya mobil, hati kita jangan di mobil itu. Ya, kita punya dunia, tetapi hati kita tidak di dunia itu. Itulah zuhud. Zuhud itu dunia di tangan, tetapi tidak di hati. Zuhud itu dunia di tangan, tapi tidak di hati. Uang ada di tangan, tetapi tidak di hati kita. Ya, jangan sampai ketika mobil kita, sepeda motor kita beset, tapi besetnya itu sampai di hati, sakitnya sampai di sini. Ya, kata orang-orang itu seperti itu. Jangan. Ya. Terakhir, dalam riwayat Abu Sa'id dan semisalnya disebutkan, masih dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian tsumma yadkhulu baitahu, kemudian dia pun masuk ke dalam rumahnya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril in, kemudian masuk bersamanya 2 istrinya dari kalangan bidadari. Ini yang terakhir masuk surga, istrinya 2. Saya nggak manasi ini karena yang bicara hadis. Ya kan? Fatakulani, maka keduanya berkata, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami untuk engkau dan menghidupkan engkau untuk kami. Akhirnya orang ini saking senangnya mengatakan, ma'utiya ahadun mithla ma'utitu. Tidak ada orang yang pernah diberi seperti yang aku diberi. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena saking nikmatnya. Dan dia tidak tahu bahwa ada orang lebih baik dari dia. Padahal ada yang lebih baik dari dia. Bagaimana kalau istrinya masuk surga? Kalau istrinya masuk surga, maka dia menjadi ratunya bidadari yang paling cantik. Jadi yang paling cantik itu adalah wanita mukminah yang masuk surga. Dia lebih cantik daripada bidadari-bidadari itu. Nah, tetapi ini menunjukkan betapa nikmatnya orang ketika
dia berada di surga. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan ini orientasi kita. Kita ingat semboyan kita, journey to jannah, perjalanan menuju ke surga. Namanya perjalanan menuju ke surga, hati kita harus di sana. Kita perjalanan misalkan mau kegiatan daurah ya, daurah ketika berada di mana di Semarang dulu atau daurah di Jogja. Hati kita di Jogja, jangan sampai hati kita pindah ke Madiun, mampir kemana. Kemudian hati kita tertambah di sana, tidak. Tetapi hati kita itu sudah letakkan di sana di Jogja. Sama, kita perjalanan menuju kehidupan akhir dan hati kita tambahkan untuk kehidupan akhir kita, untuk surga kita. Itulah sebenarnya hakikat zuhud. Dan kalau kita paham ini, kita akan mudah untuk ikhlas. Jadi kita akan mudah untuk ikhlas, nggak akan berharap selain daripada Allah. Cukup saya berharap kepada Allah Ta'ala saja, ya kan? Saya berharap kepada Allah Ta'ala saja. Nah ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah SWT. Perkara-perkara iman yang terus harus kita munculkan, yang terus harus kita tumbuhkan pada diri kita. Ya, al-imanu hahuna. Iman itu ada di sini. Harus kita munculkan. Kurang komitmen. Bukannya 39. 38. Ya, baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa kita doakan yang memberikan kita makan agar dia diberikan makan oleh Allah, agar dia diberkahi dirinya, keluarganya. Juga doakan diri kita semuanya agar Allah memberkahi kita, memberkahi kumpulnya kita, agar Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Karena yang menjadikan perkumpulan kita ini terus konsisten itu adalah karena keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, nah semoga Allah Ta'ala memberikan apa yang kita inginkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu badaka. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa sadaqatana wa ibadatana. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma atik riqabana wa riqaba abadina wa riqaba ummahatina wa riqaba azwajina wa riqaba dzurriyyatina wa riqaba ikhwatina minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba azwajina wa riqaba dzurriyyatina wa riqaba ikhwatina wa riqaba asatidzina minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ikhwatina wa riqaba azwajina wa riqaba dzurriyyatina wa riqaba masyayikhina wa asatidatina minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma at'iman atmana wasqi man saqona. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.